Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setia Lestari dengan NIM F2019011127 dari kelas C3 Farmasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Farmakologi 2. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu anti kanker. Kita masuk di definisi. Kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan tersebut. Kanker juga merupakan salah satu penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskular. Pada tahap awal perkembangannya, kanker tidak menimbulkan gejala dan biasanya baru terdeteksi saat telah mencapai stadium lanjut. Ini menjadi salah satu penyebab tingginya kematian akibat kanker. Selanjutnya jenis-jenis kanker. Yang pertama, karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya, kanker pada lapisan lambung disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker paling umum ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. Yang kedua, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia, dan trombosit mencegah tubuh agar tidak mudah memar dan berdarah. Yang ketiga, limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limfa yang difungsinya menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang keempat yaitu mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada satu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Yang kelima yaitu sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contohnya sarkoma yaitu osteosarcoma atau pada tulang, dan chondrosarcoma atau pada tulang rawan. Selanjutnya yaitu penyebab kanker. Yang pertama, faktor keturunan. Risiko kanker keturunan juga ditentukan oleh jarak hubungan dengan penderita kanker. Semakin dekat hubungan kerabatan dengan penderita, maka semakin tinggi risiko terkena kanker. First degree relatif seperti ayah, ibu, anak, dan saudara kandung memiliki risiko yang paling tinggi. Kanker cenderung diturunkan dalam keluarga adalah kanker payudara, kanker kulit, kanker rindung telur, serta kanker usus besar. Kedua, obesitas. Kanker menjadi salah satu penyakit serius yang bisa disebabkan oleh obesitas, di mana obesitas memiliki jumlah estrogen yang lebih tinggi. Estrogen tersebut dihasilkan oleh jaringan lemak yang dapat mendorong perkembangan beberapa kanker, seperti kanker payudara dan endometrium. Yang ketiga, perubahan hormon. Jenis kanker yang sensitif terhadap hormon sebagai kanker dengan reseptor estrogen positif atau positif atau reseptor progesteron positif atau PR positif. Itu artinya penyebab kanker payudara ini dipicu oleh hormon alami estrogen atau progesteron yang ada di dalam tubuh. Yang keempat, radikal bebas. Senyawa oksigen reaktif yang memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangannya dengan cara mengikat molekul elektron yang ada di sekitarnya.
Serangan radikal bebas juga dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang kelima, faktor perilaku. Melakukan hubungan seksual di usia dini dan berganti-ganti pasangan, perokok dan pemabuk. Merokok masih menjadi faktor risiko utama untuk kanker paru-paru sejauh ini. Di dalam asap rokok terkandung ribuan bahan kimia yang bisa merusak DNA dalam sel paru-paru sehingga memicu munculnya sel kanker. Yang keenam, virus. Virus juga bisa menjadi penyebab kanker. Misalnya human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan kanker serviks dan beberapa jenis kanker lainnya. Virus hepatitis C juga dapat menyebabkan kanker hati dan limfoma non-Hodgkin. Yang ketujuh, kurang berolahraga. Jarang berolahraga dapat meningkatkan resiko berbagai macam kanker. Sejumlah studi membuktikan gaya hidup bermalas-malasan dan tidak aktif secara fisik mampu meningkatkan resiko kanker kolorektal atau usus besar, payudara, paru-paru, hingga ovarium. Selanjutnya, obat anti kanker. Anti kanker atau yang sering disebut obat sitostatika merupakan suatu obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mekanisme proliferasi sel kanker. Obat sitostatika adalah zat kimia yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel-sel kanker dalam tubuh. Obat anti kanker juga adalah obat yang sangat spesialis, di mana batas keamanannya itu sangat sempit. Jadi indeks terapinya sangat sempit karena penggunaannya. Jika penggunaannya kurang cermat, maka dapat bersifat fatal. Obat anti kanker diklasifikasikan menjadi 6 golongan, yaitu golongan senyawa pengalkilasi, antimetabolit, anti kanker produk bahan alam, hormon, agen target molekular, dan agen miscellaneous. Dapat dilihat pada tabel, yaitu obat golongan anti kanker terbagi atas 6, yaitu yang pertama senyawa pengalkilasi merupakan salah satu golongan obat anti kanker yang bekerja dengan membentuk senyawa kationik yang diikuti pemecahan cincin membentuk ion karbonium reaktif. Ion ini bereaksi melalui reaksi alkilasi membentuk ikatan kovalen dengan gugus pendonor elektron yang terdapat pada struktur asam amino. Reaksi ini membentuk cross-linking antara dua rangkaian DNA dan mencegah mitosis, sehingga proses pembentukan sel terganggu dan terjadi hambatan pertumbuhan sel kanker. Dengan subgolongan yaitu nitrogen, mustard, etileneimina, dan metileneimina, alkisulfonat, nitrosourea, metilhidrazil, triazine, dan platinum kompleks. Adapun contoh obatnya yaitu busulfat, nimustin, cisplatin, oksaliplatin, tiotepa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu antimetabolit, merupakan obat anti kanker yang bekerja menghambat enzim-enzim yang diperlukan untuk memproduksi basa yang menjadi bahan penyusun DNA. Dengan subgolongan yaitu antagonis asam folat, antagonis pirimidin, dan antagonis purin. Contoh obatnya yaitu tegafur, fluoxuridine, recitabine, citarabine, pemetrexed, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anti kanker produk bahan alam, yaitu terdapat beberapa obat yang berasal dari produk alam yang dapat mengikat DNA dengan proses interkalasi sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom sel kanker serta menghambat pembelahan sel. Dengan subgolongan yaitu vinca-alkaloid, taksane, antibiotika anti kanker, dan inhibitor topoisomerase. Contoh obatnya yaitu etoposide, vinblastine, sulfat, desetaxel, idarubicin, dan lain-lain. Yang keempat yaitu
Hormon, sebagian besar temuan yang diamati terkait dengan efek hormonal dari obat anti kanker golongan hormon, salah satunya Toremifen berguna dalam mengobati kanker payudara. Seiring dengan kemajuan di bidang kedokteran, terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan Toremifen dalam jangka waktu lama dapat berpotensi menyebabkan kanker endometrium sekunder pada wanita, serta pada tikus dapat menyebabkan hepatocarcinoma. Contoh obatnya yaitu Toramifene, Flufamide, Raloxifene, Tamoxifene, dan lain-lain. Yang kelima yaitu agen target molekular. Obat golongan ini bekerja melawan sel kanker dengan menargetkan pada gen atau protein tertentu. Vemurafenib dan Darafenib adalah obat yang menargetkan protein BRAF. Orang yang menggunakan obat ini memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap karsinoma sel squamosa pada kulit. Dengan subgolongan yaitu retinoid antibody monoklonal dan inhibitor tirosin kinase. Contoh obatnya yaitu tretinoin, erlotinib, sunitinib, imatinib, cetuximab, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu golongan lain-lain, dengan contoh obat yaitu asparaginase, hidroksiurea, dan provimer sodium. Selanjutnya, mekanisme terjadinya antikanker. Mekanisme terjadinya kanker ada 3 tahap perubahan, yaitu yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA pecah. Di tahap ini perubahan bersifat irreversibel. Yang kedua, tahap promotor. Karsinogen akan mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker dan bersifat reversibel. Yang terakhir yaitu tahap perubahan menetap atau progresif. Terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker menghasilkan faktor angiogenesis, yaitu faktor pertumbuhan vaskuler untuk nutrisi sel kanker. Yang terakhir yaitu tempat kerja obat anti kanker pada siklus sel. Kita bisa lihat gambar siklus sel. Yang pertama, siklus pertumbuhan sel dimulai dari G1, diinisiasi oleh proses fosforilasi Rb protein, di mana pada proses G1 ini dimulai segera setelah pembelahan sel. Terbentuk juga organel baru dan akhir dari proses G1 ini ditandai dengan ukuran sel yang membesar, di mana kromatin sudah terlihat jelas. Pada proses G1 ini, sel tidak dapat menyelesaikan fase G1 ketika tidak mencukupi nutrisi yang baik. Jadi, pada proses G1 ini artinya menduplikasi ukuran sel menjadi lebih besar. Dan pada proses G1 ini, bila ada kesalahan DNA, akan tertahan pada fase G1. Jadi di G1 ini terjadi perbaikan DNA. Jika DNA-nya sudah baik, maka akan bisa lanjut di fase S, di mana fase S ini adalah terjadi duplikasi kromosom. Kalau tadi G1 berukuran lebih besar, pada fase S ini terjadi duplikasi kromosom. Lalu pada fase selanjutnya adalah fase G2, yaitu bersifat untuk memulai initosis atau pembelahan sel. Selanjutnya setelah fase G2 yaitu ada checkpoint, yaitu pada tahap interfase. Selanjutnya adalah fase pembelahan sel yang kita sebut juga dengan mitosis. Di sini ada beberapa checkpoint dari fase G1 ke fase S. Di situ adalah retrition point, di mana akhir dari G1 ketika sel menyelesaikan siklus pembelahan. Lalu ada lagi checkpoint pada G2 ke M, yaitu untuk melihat apakah sel-sel ini sudah siap untuk melakukan pembelahan atau tidak. Jadi pada fase G2 juga terjadinya perbaikan DNA jika DNA-nya tersebut ada kelainan. Kalau misalnya pada kanker, aktivitas perbaikan DNA ini rusak, lalu di sini tumor
nitrogen juga dihambat, maka terjadi pembelahan atau proses pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Kemudian bagaimana cara mendeteksi DNA? Cara mendeteksi DNA biasanya dengan adanya sensor kerusakan atau dengan secara jalur signaling. Setelah selesai tahap checkpoint, selanjutnya tahap mitosis. Mitosis adalah proses terbaginya sitoplasma dan nukleus sama besar. Kemudian obat anti kanker yang bekerja pada G1 adalah asparaginase dan pegaspargase. Obat anti kanker yang bekerja pada fase S, obat anti metabolik yaitu methotrexate, claridibin, dan fludarabin. Selain obat anti metabolik terdapat juga obat-obat golongan topoisomerase 1 inhibitor. Ada obat tropetan. Obat anti kanker yang bekerja pada G2 yaitu obat etoposide, tenofoside, dan dobleumycin. Yang terakhir yaitu obat yang bekerja pada fase M yaitu decotaxel dan paclitaxel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.